Sutra teratai yang menakjubkan, Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1080. Datang dan pergi dengan leluasa, langsung menuju ke jalan benar. Dengan tubuh dan batin berada dalam kondisi aman, damai, dan bahagia, dapat langsung menuju ke jalan benar. Dengan batin dalam kondisi tenang dan jernih, ringan dan tentram, fenomena dan prinsip menjadi selaras. Dengan samadhi dan prajna dapat berdiam dengan tenang di dunia saha dan masuk ke tengah orang banyak tanpa gentar, tahu akan urusan duniawi dan memahaminya secara jelas sehingga bebas tanpa rintangan. Batin dan tubuh berada dalam kondisi aman. Dengan sendirinya, hati terbuka dan senang, dan dapat berbahagia. Tubuh dan batin dalam kondisi aman. Bagaimana kita bisa merasa aman? Kita harus berusaha dan berlatih dharma dan selalu masuk ke dalam hati kita. Bukankah setiap hari dikatakan seperti ini? Dharma masuk ke dalam hati. Tidak ada cara lain. Hanya jika Anda mau mempelajari dharma, menjadi praktisi Buddhis, yaitu orang yang belajar dharma. Jika dharma tidak masuk ke dalam batin, belajar dan tidak belajar dharma bukankah sama saja? Ini seperti cangkir yang berisi air. Cangkir yang penuh air dituangkan ke cangkir lain. Cangkir ini masih kosong. Jadi air harus diisi ke cangkir kita. Air di dalam cangkir harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk membasahi tubuh dan batin kita yang kering. Dharma bagaikan air. Air dharma jika tidak membasahi tubuh dan batin kita hanya mendengar saja. Dan seperti ini akan bocor kembali, hanya membuang waktu. Dan waktu seperti ini berlalu, hilang, dan tidak disimpan di dalam hati. Jika kita tidak mempunyai tekad atau berpegang pada dharma, bagaimana bisa di dalam kerumunan untuk menyelamatkan para makhluk? Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, kita yang belajar dharma atau sebagai praktisi harus mendengarkan dan membabarkan dharma. Membabarkan dan mempraktekkan dharma, mendengarkan dharma harus dimasukkan ke dalam hati. Dharma bisa kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan di tengah masyarakat, di tengah orang banyak. Saat orang lain menerima dharma dari kita, apakah itu bahagia? Bahkan bisa mengikis kegelapan batin masa lalu. Karma yang diperbanyak, karma yang dibuat karena setelah menerima dharma, lalu masuk ke tengah orang banyak. Merubah kondisi batinnya, lalu membimbingnya ke arah kehidupan yang benar. Orang yang menerima kondisi batinnya berubah, arah kehidupan pun menjadi benar. Dia bahagia, kita pun juga nyaman dan bahagia. Inilah dengan tubuh dan batin berada dalam kondisi aman, damai, dan bahagia. Tubuh dan batin kita memiliki dharma. Dharma ada dalam batin. Digunakan untuk keseharian kita, mempengaruhi orang lain. Orang yang menerima dharma sama seperti kita, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lalu, merubah arah kehidupan ke jalan yang benar. Inilah saat di mana hati kita sangat bahagia, juga sangat aman. Arah kehidupan seperti inilah yang benar. Kita pun akan berada di jalan yang benar. Apabila kita dapat seperti ini, batin akan selalu tenang dan jernih. Dengan batin dalam kondisi tenang dan jernih, batin saat kita berada di tengah orang banyak, tidak akan mudah terpengaruh walaupun dunia penuh kekeruhan. Tetapi batin kita tetap sangat nyaman dan leluasa. Inilah yang disebut dengan batin dalam kondisi tenang dan jernih. Batin dalam kondisi tenang dan jernih ini seperti sebuah cermin bulat. Tidak peduli dunia luar sekeruh apapun, cermin ini memantulkan kekeruhan dunia luar, tetapi tidak mempengaruhi cermin ini. Saat cermin ini merubah arahnya, kekeruhan yang terpancarkan sudah tiada di dalam cermin ini.
Cermin ini memantulkan kondisi yang lain. Kondisi yang lain juga tidak menyebabkan cermin ini kotor. Oleh karena itu, cermin ini akan selalu tenang dan jernih, tiada tercemar. Batin kita jika tidak tercemar oleh kekeruhan di dunia, kita melampaui 5 alam tumimba lahir, melampaui 3 kelompok alam. Kita dengan sendirinya akan dalam kondisi tenang dan jernih, ringan dan tentram urusan duniawi. Dengan sendirinya kita dapat melihat orang, masalah, dan benda. Semua terangkum dalam prinsip kebenaran. Kita memahami prinsip kebenaran secara jelas. Orang, masalah, dan benda semua terbentuk dari pikiran manusia, menimbulkan banyak kegelapan batin dan noda batin. Masing-masing orang memiliki perspektif dan pemikiran sendiri. Oleh karena itu, berbeda pendapat dengan sendirinya, hal yang dilakukan akan menimbulkan konflik. Ini adalah urusan duniawi makhluk awam. Jika kita memahami prinsip kebenaran secara jelas, maka urusan duniawi makhluk awam kita telah melampauinya. Dengan sendirinya, fenomena dan prinsip akan menjadi selaras, dapat melihat dengan jelas dan memahaminya, tidak terikat oleh orang, masalah, dan benda. Oleh karena itu, kita dapat menganalisa dengan sudut pandang yang jauh. Menganalisa masalah seharusnya sedemikian. Ketika orang mempermasalahkan sesuatu, seharusnya kita harus mengatasinya dengan prinsip kebenaran. Ini kembali kepada prinsip kebenaran. Ini memerlukan kita untuk bersungguh-sungguh menyerap dharma ke dalam batin. Jika dharma masuk ke dalam batin, di antara orang, masalah, dan benda tidak akan mempengaruhi batin kita. Kita dapat melihat dengan jelas bagaikan sebuah cermin. Cermin ini selalu nyaman dan leluasa selamanya. Masalah dan prinsip akan selalu selaras, tidak akan terlepas dari cermin yang menganalisa warna, masalah, dan benda. Cermin ini jernih di dalam hati setiap orang. Kemurnian, kebijaksanaan dari cermin besar ini dinamakan kebijaksanaan agung cermin sempurna, Adarsa Jnana. Dengan sendirinya, kita dapat melihat prinsip kebenaran dari orang, masalah, dan benda dengan sangat murni dan jelas. Justru itu kita harus melatih diri. Kita harus menjunjung tinggi sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dengan menjunjung tinggi sila, tidak akan menimbulkan kerisauan. Ketika tiada lagi kerisauan, dengan sendirinya batin kita akan tenang, fokus, dan konsentrasi. Kebijaksanaan akan terus tumbuh. Jiwa kebijaksanaan yang tumbuh, sehingga dengan sendirinya akan hidup dalam damai. Tinggal dengan damai di dunia saha ini. Dunia saha ini adalah tempat tinggal dari 5 alam kehidupan. Dunia yang harus menahankan penderitaan, penuh penderitaan. Namun demikian, para Buddha dan Bodhisattva tanpa rasa takut, mereka tetap masuk ke kerumunan orang banyak, bergabung dengan orang banyak tanpa rasa takut. Demikianlah para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia. Ada orang yang menderita di dunia tidak tega. Dunia ini penuh dengan kekeruhan hati manusia. Jadi para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Jadi dengan samadhi dan prajna dapat berdiam dengan tenang di dunia saha, berdiam dalam samadhi dan kebijaksanaan. Inilah para Buddha dan Bodhisattva. Para Buddha dan Bodhisattva datang untuk mengajari kita bahwa tidaklah sulit bagi para makhluk untuk mencapai kondisi samadhi dan kebijaksanaan. Kita harus menerima dharma dan menaati sila. Dharma harus diserap ke dalam batin, menjunjung sila, mematuhi aturan dengan benar. Dengan sendirinya batin kita tidak akan tercemar oleh noda batin. Dengan sendirinya pikiranmu akan tenang. Kebijaksanaan kita akan muncul. Dapat dengan tenang dan leluasa damai di dunia saha ini. Tempat berkumpul dari 5 alam kehidupan ini. Tempat yang harus menahankan penderitaan,
hidup bersama dengan orang banyak. Disinilah bodhisatwa berdiam. Di tempat ini baru bisa membimbing makhluk hidup. Terjun ke dalam kerumunan orang banyak tanpa rasa takut. Jika para praktisi dari kendaraan kecil, mereka takut karena mereka tahu bahwa ini adalah tempat di mana 5 alam bercampuran. 5 alam adalah 5 alam kehidupan. Dalam 5 alam kehidupan, terutama alam manusia, kekeruhan batin sangat tebal. Banyak noda batin, karma diperbanyak, karma buruk sangat banyak, sehingga terjerumus ke dalam 3 alam rendah. Inilah yang sangat ditakuti oleh para praktisi. Sangat takut. Takut masuk ke kerumunan banyak orang. Tidak mudah melatih hati dengan damai dan tenang. Melatih sampai tidak memiliki noda batin. Melatih sampai memahami prinsip kebenaran. Namun, saya takut masuk ke kerumunan banyak orang dan kembali ternoda lagi. Sehingga mempraktekkan ajaran dari kendaraan kecil, mereka tidak berani masuk ke kerumunan banyak orang. Meskipun mereka memiliki sila, mereka memiliki samadhi, mereka juga memiliki kebijaksanaan. Namun mereka tidak berani berdiam dengan tenang di dunia saha. Mereka terus berpikir bagaimana cara terbebas dari dunia yang tidak tertahankan, sehingga mereka tidak berani masuk ke kerumunan orang banyak. Buddha berharap kalian telah memahami prinsip kebenaran, harus maju selangkah lagi, harus segera masuk ke kerumunan banyak orang. Itulah menapaki jalan bodhisatwa. Kita sudah mengetahui metodenya, mempertahankan sila, memahami, dan harus teguh. Bagaimana mengembangkan kebijaksanaan kita untuk masuk ke kerumunan banyak orang. Ini adalah Buddha menginginkan kita masuk ke kerumunan orang banyak untuk menempa diri, baru memiliki cara tahu akan urusan duniawi dan memahaminya secara jelas. Sehingga tanpa rintangan, jika kita tidak masuk ke kerumunan banyak orang untuk menempa diri, hanya dengan menghindari kerumunan banyak orang, suatu hari akan datang memunculkan kondisi yang bagaimana. Ini di luar kendali kita. Niat pikiran ini terpikat oleh mereka. Sebersit niat dari kebodohan akan tergerakkan. Sangat banyak kondisi pendukung yang ternodai menyeret kita kembali di luar kendali kita. Ini adalah Buddha menginginkan kita. Setelah kita segera memahami prinsip kebenaran, kita harus masuk ke kerumunan banyak orang. Harus baik-baik menempa diri kita. Dalam kerumunan banyak orang, kita bisa saling belajar. Terdapat sekumpulan bodhisatwa melakukan kebajikan bersama-sama. Walaupun berada di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, para makhluk mengalami penderitaan. Kita semua pergi bersama-sama, tidak takut jalan yang terjal. Dengan sendirinya saling mengingatkan, meskipun baru membangkitkan tekad, meskipun masih berada di tingkat makhluk awam. Akan tetapi, begitu tekad bodhisatwa dibangkitkan, terdapat orang yang memiliki tekad yang sama, bersama-sama menuju ke tengah kerumunan orang yang dipenuhi oleh energi keruh, mengalami bencana alam dan petaka akibat ulah manusia, masuk ke dalam kerumunan orang yang penuh penderitaan untuk bersumbangsi. Setiap kali saat pekerjaan selesai, bersukacita dengan nyaman dan leluasa kembali. Para makhluk di dunia saha yang membutuhkan kesabaran telah terselamatkan. Di dalam batin benih juga telah tertabur, penderitaan sementara yang dialami juga terselesaikan. Benih di dalam batin bertabur di dalam batin mereka, agar orang-orang yang pernah mengalami penderitaan, walaupun materi telah habis terpakai, akan tetapi benih yang tertanam di dalam batin adalah abadi. Ini adalah menjalin jodoh dengan para makhluk di dunia. Bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad harus dimulai dari masyarakat.
Demikian masuk ke tengah kerumunan orang banyak. Bagaimana menapaki jalan ini sudah memahaminya. Memesan tiket penerbangan internasional, transit di mana, jalurnya sangat jelas. Tujuan ketibaan, barang-barang apa saja yang harus kita persiapkan, disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang yang menderita. Ini dinamakan tahu akan urusan duniawi dan memahaminya secara jelas. Pergi ke Nepal, kita juga mempersiapkan segala barang kebutuhan dengan sangat memadai. Kelompok orang yang berangkat adalah orang yang telah membangkitkan tekad mereka. Apakah itu dari misi kesehatan medis atau misi amal, misi pendidikan, ataupun misi budaya humanis. Kelompok demi kelompok relawan memberi bantuan dan bersumbangsi di sana. Satu demi satu benih dalam batin, semua telah ditebarkan ke dalam batin mereka. Setelah ini akan bagaimana memberikan kepada mereka pendidikan yang berlangsung lama dalam jangka panjang, hendak mendidik orang berbakat. Dibutuhkan waktu yang panjang dan tenaga orang banyak untuk turut serta bekerja sama. Para pengungsi dari Suriah yang melarikan diri ke Turki, di sana terdapat benih dari Seci. Mereka telah mulai bersiap-siap, mulai membentangkan jalan. Kelompok bodhisatwa dari Taiwan telah mempersiapkan segala barang yang dibutuhkan dalam batin setiap orang. Setelah tahu akan arah dan tujuannya, rute perjalanan mereka semua juga sudah tahu. Lalu berangkatlah mereka. Setibanya relawan di sana, relawan dari Turki dan relawan dari Taiwan bekerja sama membantu para pengungsi, menyatukan kekuatan demi membantu mereka, memberikan barang yang mereka butuhkan, memberikan anak-anak pendidikan yang stabil, membantu keluarga di sana agar tentram kehidupannya ke dalam batin mereka. Kita telah membantu untuk menebarkan lagi benih kebajikan ke dalam hati mereka, yaitu pengungsi. Relawan pulang kembali dengan hati sukacita. Inilah bodhisatwa dunia kita. Meskipun kita masih berdiam di alam manusia, makhluk awam, kita pun pernah berjalan melalui jalan seperti ini atau yang seperti itu. Kita tahu akan urusan duniawi dan memahaminya secara jelas, sehingga bebas tanpa rintangan. Tiada lain harus dimulai dari diri kita sendiri. Menerima dharma yang diserap ke dalam batin agar tubuh dan batin kita aman dan damai. Di lingkungan sekitar kita, di daerah yang terdekat, kita terus masuk ke tengah orang banyak untuk menempa diri kita sendiri. Kemudian kita mulai mempersiapkan diri dengan baik. Bodhisatwa internasional menuju ke dunia internasional, menuju ke arah di mana terdapat orang yang menderita. Maka ada 90 lebih negara di mana insan Seci pernah meninggalkan jejak kaki. Geografis dari berbagai negara ini serta arah dan letaknya juga berbeda. Namun, ini adalah rute bagi bodhisatwa yang ingin melatih diri, juga merupakan ruang hampa besar bagi bodhisatwa yang akan masuk ke tengah orang banyak. Inilah yang seharusnya kita pahami, bahwa di dalam proses ini, dengan batin dalam kondisi tenang dan jernih. Dengan batin yang ringan dan tentram, semuanya sangat rela pergi, seperti para bodhisatwa, datang ke dunia demi para makhluk, tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Para bodhisatwa berikrar untuk datang. Orang awam seperti kita, bodhisatwa yang baru berikrar, tempat di mana terdapat bencana, tempat di mana yang merupakan wilayah bencana, kita juga rela pergi ke sana dengan sukacita karena batin kita dalam kondisi tenang dan jernih. Samadhi dan kebijaksanaan telah sempurna terhadap keselamatan kita sendiri, telah dipersiapkan dengan baik, berdiam dengan tenang. Kita bisa aman, kita bisa datang dan pergi dengan leluasa, masuk ke tengah orang banyak. Kita sangat memahami jalannya.
maka disebut dengan tahu akan urusan duniawi dan memahaminya secara jelas, sehingga bebas tanpa rintangan. Bab perumpamaan kota gaib. Selama beberapa waktu ini terus dibahas. Dunia Buddha di masa yang lampau yang sangat panjang, sekarang kita mendengarkan Dharma ini. Kita harus menghubungkannya dengan dunia kita saat ini. Dunia dari 5 alam kehidupan tempat kita tinggal saat ini. Dunia di mana kita harus menahankan penderitaan. Dunia yang melatih diri dengan menggunakan ajaran Buddha. Walaupun masih berada pada tataran makhluk awam, juga sama rela memasuki jalan ini. Satu demi satu tahapan dilalui, prinsip yang sama. Sehingga dalam naskah sutra sebelumnya, dalam pikiran Sang Buddha memikirkan bahwa para praktisi yang telah berjalan jauh dalam hatinya juga akan lelah. Pada ketika ini, orang-orang yang sangat lelah ini, dalam hati mereka muncul perasaan maha sukacita, memuji kalau belum pernah mendapatkan ini sebelumnya. Kami sekalian sekarang terbebas dari alam sengsara dan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Dari itu, orang-orang ini maju dan memasuki kota gaib, memunculkan pemikiran bahwa mereka telah terselamatkan, memunculkan pemikiran bahwa mereka telah aman dan damai. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Melatih diri seperti ini dengan cara demikian, proses yang dilalui dari cara demikian melalui 5 jalan yang penuh bahaya, juga harus melalui 3 kelompok alam. Sangat lelah, namun ada sebuah kota gaib yang mana di tempat ini dapat berhenti dan beristirahat. Saat ingin berhenti sejenak dan beristirahat, itu tidak seberapa jauh lagi. Sudah di depan mata, tidak seberapa jauh. Ini guru pembimbing yang memandu dengan kebijaksanaan, setahap demi setahap, memberikan dorongan. Kita harus terus maju ke depan. 5 alam kehidupan sudah dilampaui, sudah dilewati, jalan yang berbahaya sudah dilalui. Batin semua orang sudah memahami. Alam manusia yang penuh penderitaan, semua orang sudah tahu. Pikiran kita sudah melewati semua ini, juga sudah memahami prinsip kebenaran tentang ini. Buddha masih berkata lagi, 3 kelompok alam saat batin bergejolak. Ini berarti terjadi di dalam batin kita. Jadi harus terus berjalan ke depan. Seperti ini, harus terus berjalan sampai memperoleh buah pencapaian. Meskipun seluruh nafsu keinginan sudah dilenyapkan, tidak ada lagi pola pikir dan pemikiran sudah murni, sudah bersih, tiada lagi kerisauan, sudah melampaui alam nafsu, tidak ada lagi wujud yang bisa menarik saya. Namun, bagaimana dengan alam tidak berwujud? Masih ada delusi dari kerisauan yang sangat halus. Sang Buddha berkata lagi, masih ada lagi, jalan masih yang harus terus berjalan ke depan. Kerisauan yang bagaikan butiran pasir, harus dengan kekuatan untuk membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Anda harus mencucinya dengan air, bahkan air kotor pun bisa digunakan untuk mencuci noda batin kita. Air keruh juga dapat membersihkan noda batin yang kasar. Ketika datang masalah atau hal-hal yang paling kasar dan paling kotor, bahkan jika airnya keruh, tercemar, ternoda, apakah masih bisa digunakan untuk membersihkannya? Bisa. Air yang keruh juga bisa menyiram benda yang kasar dan kotor. Setelah dicuci sekali dengan air yang kotor, kemudian menggunakan air yang lebih bersih untuk mencucinya lagi. Setelah dicuci dengan air bersih, harus sekali lagi menggunakan air yang tidak tercemar. Air yang sangat bersih dan tidak tercemar, kemudian dicuci sekali lagi. Ini adalah cara kita melampaui 3 kelompok alam. Kita membersihkan selapis demi selapis kotoran. Kita ingin melampaui 3 kelompok alam. Meskipun kekeruhan para makhluk sangat tebal, kita harus masuk di tengah mereka.
seperti menggunakan air keruh untuk menyiram noda batin yang tebal. Substansi dari ketidaktahuan dan kerisauan, prinsip kebenaran yang sama, kita membersihkan selapis demi selapis dalam kelompok bodhisatwa ini, saling menyemangati satu sama yang lain. Kita bersama mitra bajik. Dari awal, mitra bajik ini terus-menerus terkumpul, selalu datang bersama. Semua orang datang mendengarkan Dharma, kemudian mengulangi kembali Dharma yang didengar, mengadakan kelas bedah buku, sehingga terus dapat mengupas apa yang telah didengar. Kami membuat catatan sehingga kami dapat mengupasnya kembali. Sudah memahami di dunia ini, kita harus tahu bagaimana terjun ke masyarakat. Semua orang sudah ada persiapan. Terjun ke masyarakat, tidak berhenti menempa diri sendiri menempa diri sendiri. Tabiat buruk dan kerisauan kita akan perlahan-lahan terkikis. Masih ada Dharma. Saat Buddha masih ada di dunia, kita bisa mendengar Dharma. Setelah Buddha memasuki parinirwana, masih tetap ada Dharma untuk mensucikan hati kita. Oleh karena itu tetap sama, senantiasa terus mendengar Dharma, memahami Dharma. Kita juga sadar harus terus maju ke depan, jangan kendur. Setelah mendengar Dharma, kita dipenuhi rasa sukacita. Jika Dharma ada diserap ke dalam batin, kita dapat menerapkannya. Ada yang memperoleh buah yang baik. Kita akan memperoleh sukacita yang agung. Ini adalah memuji kalau belum pernah mendapatkan ini sebelumnya. Saya menyampaikan dengan ringan demikian. Orang ini bisa mendengar dan menyerap dengan serius. Dia pun merubah tabiat buruk dia dengan sukacita. Rupanya Dharma seperti ini, jika saya memasuki kerumunan, ternyata bisa bermanfaat. Sehingga kami sekalian sekarang terbebas dari alam sengsara dan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Saya sendiri yang melatih diri, kerisauan saya sudah terhapus. Saya melatih sila yang murni. Memasuki kerumunan, batin saya tidak terpengaruh oleh orang banyak. Ini adalah kekuatan dari samadhi. Di tengah kerumunan membimbing para makhluk, juga bisa merubah pikiran mereka. Sekarang arah tujuan sudah benar, merasa sukacita, memberi manfaat orang lain dan diri sendiri. Membimbing diri sendiri juga membimbing orang lain. Segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Kita memang harus masuk ke tengah orang banyak. Maka dari itu, orang-orang ini maju dan memasuki kota gaib. Semua orang memang seperti ini. Sudah jelas mengetahui bahwa dunia ini penuh ilusi dan tidak kekal adanya. Kita semua memahami prinsip kebenaran ini. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sekarang ini, memasuki kerumunan orang banyak seperti memasuki kota gaib. Dunia ini penuh ilusi dan tidak kekal adanya. Hari ini, pada waktu sekarang ini, bukan waktu kemarin pagi. Metabolisme tubuh kita hari ini bukanlah saya yang kemarin. Setiap hari terjadi perubahan terus-menerus dan tidak henti-hentinya. Oleh karena itu, kita perlu ketahui bahwa Dharma telah kita pahami secara perlahan-lahan. Telah memasukinya ke dalam batin. Kondisi batin yang terpengaruh oleh kerumunan orang banyak berangsur-angsur memudar dan tenang, membuat hati kita pelan-pelan tenang kembali. Jika masalah duniawi hambar, murni dan hambar, maka kebijaksanaan kita akan tumbuh berkembang secara perlahan-lahan. Jika kita sangat menganggap berat masalah dan orang, maka kebijaksanaan kita akan tertekan olehnya. Jika kita memudarkan masalah di dunia ini, pelan-pelan menghilangkannya. Jangan ada warna yang begitu berat. Mencerahkannya, maka kekuatan konsentrasi kita, kebijaksanaan kita akan terus muncul keluar. Oleh karena itu, segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Jadi, orang-orang ini telah memasuki kerumunan orang banyak. Kota gaib ini membuat Anda telah mengetahui menapaki jalan bodhisatwa adalah demikian. Dengan demikian, menapaki jalan bodhisatwa
telah maju dan memasuki kota gaib, memunculkan pemikiran bahwa mereka telah terselamatkan, memunculkan pemikiran bahwa mereka telah aman dan damai. Secara bertahap memasuki tempat ini, ternyata menyadarkan orang dengan cara demikian dan juga menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya apakah cukup demikian? Bukankah kita sangat sombong menganggap saya adalah orang yang bisa menyadarkan orang lain? Mari, selanjutnya kita melihat lagi naskah sutra berikutnya yang mengatakan, pada ketika itu, guru pembimbing tahu kalau orang-orang ini setelah berhenti dan beristirahat tidak lagi merasa lelah. Seketika menghilangkan kota gaib dan berkata kepada mereka, "Engkau sekalian datang dan pergi. Tempat mustika telah dekat. Kota besar sebelumnya adalah sesuatu yang kujelmakan agar dapat berhenti dan beristirahat di sana." Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Naskah sutra mengatakan demikian. Kita tahu telah membangkitkan tekad masuk ke kerumunan orang banyak. Semua orang sudah bersuka cita, sudah memahami, Dharma telah meresap ke dalam batin. Juga rela masuk ke kerumunan orang banyak. Ini adalah intisari Dharma masuk ke dalam batin. Sehingga guru pembimbing sudah tahu memasuki kota gaib. Sudah mulai memberitahukan pada semua orang. Ini adalah hanya tempat berhenti. Kelelahan semua orang telah kembali. Memasuki ke kerumunan orang banyak, mulai bersuka cita, dengan bersumbangsi, saya sangat bersuka cita. Ternyata ini tidak sulit. Membimbing orang lain adalah saat diri sendiri sangat bersuka cita, sehingga semua orang sudah berhenti untuk beristirahat. Guru pembimbing sudah mulai melenyapkan kota gaib. Berkata kepada mereka, "Engkau sekalian datang dan pergi. Tempat mustika telah dekat. Maju berjalan ke depan. Itu adalah kota besar. Tempat itu memiliki harta yang dibutuhkan semua orang. Dharma yang saya katakan pada semua orang di masa lalu. Saya hanya dalam masa transisi. Dharma yang saya katakan, Dharma sudah meresap ke dalam batin semua orang. Kota gaib ini sudah dilenyapkan, sudah tidak ada. Ajaran ini sudah lewat. Sama seperti rakit bambu. Kita duduk di atas rakit bambu, menyeberang dari tepi ini ke tepi lain. Kita harus mendarat. Setelah naik ke darat, kita tidak akan membawa perahu berjalan dari punggung. Selalu harus melepaskan rakit bambu kecil. Apa yang telah kita lewati, kita harus melepaskan. Kita harus maju berjalan terus, sehingga dikatakan kota gaib. Prinsip kebenaran yang sama ini adalah sebuah proses, sehingga ketika menghilangkan kota gaib dan berkata bahwa tempat mustika telah dekat adalah perumpamaan kalau nirwana yang dikatakan pada masa lampau adalah semu. Sedangkan sekarang mengatakan kalau nirwana dari Tathagata adalah sejati. Inilah membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Adalah ingin memberitahukan ke semuanya, tempat mustika telah dekat. Sudah mau sampai kondisi kebudaan. Sudah tidak berapa jauh lagi, karena semuanya bertekad menapaki jalan bodhisatwa. Di depan sudah adalah kondisi kebudaan. Maka dikatakan tempat mustika telah dekat. Perumpamaan kalau nirwana yang dikatakan pada masa lampau adalah semu. Nirwana yang dibahas pada masa lampau sudah lenyap, bukan sejati. Hanya ingin membimbing kalian kembali. Ingin meminjam dharma ini, memanfaatkan kekuatan, meminjam metode terampil dari kendaraan kecil, ingin membimbing kalian kembali. Benar-benar barang yang mau diberikan. Bukan hanya ini saja. Maka sedangkan sekarang mengatakan kalau nirwana dari Tathagata adalah sejati. Sekarang ingin memberitahukan ke kalian, nirwana dari Tathagata adalah sejati, adalah tempat yang benar-benar aman buat kita, adalah tempat yang aman bagi kita. Dulu hanya satu kota gaib membuat kalian mengetahui dunia dan menderita, membuat kalian mengetahui harus melatih diri. Ingin mengetahui pelatihan diri,
mengikis kerisauan batin. Kerisauan batin dikikis, memberitahu kalian harus masuk ke kerumunan masyarakat. Masuk ke kerumunan masyarakat mengasah diri. Kalian bisa membangkitkan hati sukacita. Begini tidak berhentinya datang ke dunia. Datang mengasah semuanya. Setelah proses, batin tidak tergoyahkan, batin tetap jernih dan murni, tidak goyah. Batin yang tidak ternodai ini baru adalah nirwana sejati. Ini adalah nirwana dari tata gata adalah sejati. Setelah mencapai parinirwana, tetap datang dan kembali ke dunia untuk membimbing para makhluk. Datang ke sini bukan karena jalinan karma. Kita datang dan pergi dengan leluasa, mengikuti perjalanan Dharma ke dunia membimbing para makhluk. Ini adalah mengapa nirwana dari tata gata adalah sejati, benar-benar sejati. Inilah membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Telah menyingkirkan kekuasaan, metode ajaran terampil, hendak memberitahukan kepada semua orang, mencapai kebudayaan adalah nirwana yang sejati, adalah nirwana yang besar, datang dan pergi tanpa rintangan. Ini adalah nirwana besar. Sehingga pada ketika itu, guru pembimbing tahu kalau orang-orang ini telah berhenti dan beristirahat. Pada periode Sutra Teratai, Buddha diibaratkan sebagai guru pembimbing agung. Tahu kalau para praktisi kendaraan kecil ini masuk ke dalam kota gaib untuk berhenti dan beristirahat. Setelah berhenti dan beristirahat, mereka tidak merasa lelah lagi. Adalah perumpamaan untuk para praktisi kendaraan kecil yang telah menghapus kegelapan batin. Waktu untuk mencapai nirwana telah tiba. Semua telah murni, terbebas dari kesulitan. Sehingga kapasitas besar akan segera bangkit. Ini adalah di periode Sutra Teratai, di mana perumpamaan Buddha adalah guru pembimbing Buddha dan guru pembimbing. Buddha adalah guru pembimbing. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Tahu kalau para praktisi kendaraan kecil ini masuk ke dalam kota gaib untuk berhenti dan beristirahat, telah mengetahui praktisi ajaran kendaraan kecil telah mempraktekkan dharma yang seharusnya mereka praktekkan, telah menghapus kerisauan, telah berhenti di sana untuk beristirahat. Tapi bagaimanapun mereka masih belum sepenuhnya memadamkan kerisauan mereka, karena masih ada ketakutan terhadap beberapa kondisi. Sama halnya mereka dengan kapasitas kecil terbatas akan jatuh. Khawatir sekali akan terpengaruh oleh godaan. Jadi dikatakan, setelah berhenti dan beristirahat, mereka tidak merasa lelah lagi. Orang-orang ini sudah melalui seperti ini. Mereka mengira dengan seperti ini sudah berhenti, hanya sampai begini saja. Oleh karena itu, Buddha harus kembali membimbing semua orang. Orang-orang dari ajaran kendaraan kecil ini, mereka adalah para praktisi kendaraan kecil yang telah menghapus kegelapan batin. Waktu untuk mencapai nirwana telah tiba. Seharusnya sudah waktunya kapasitas telah matang. Orang-orang dengan akar kapasitas kecil ini datang ke tempat ini, seharusnya sudah matang. Harus mulai membabarkan dharma agung untuk mereka. Jadi, waktu untuk mencapai nirwana telah tiba. Sudah waktunya untuk bisa mendapatkan Maha Parinirwana, yaitu masuk ke tengah orang banyak. Batin tiada rintangan, karena tiada rintangan maka tiada rasa takut. Kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Seharusnya semua orang bisa memahami di tengah kekosongan ada keberadaan yang menakjubkan. Akhir dari keberadaan yang menakjubkan adalah kondisi mencapai kebudayaan. Oleh karena itu mereka tahu semua telah murni. Para praktisi ajaran kendaraan kecil ini semua juga telah murni, terbebas dari kesulitan, sehingga kapasitas besar akan segera bangkit. Hati para praktisi kendaraan kecil ini telah murni. Dorong mereka lagi, bimbing mereka lagi. Mereka semua melampaui 5 alam kelahiran. 3 kelompok alam telah melampaui. Seharusnya sudah waktunya kapasitas besar akan segera bangkit. Jadi,
Tidak merasa lelah lagi, seketika menghilangkan kota gaib. Tiada lagi perasaan lelah sebagaimana sebelum tiba di sini. Kemudian meninggalkan ajaran kecil dan mengajarkan satu kendaraan Buddha, menuntun ke arah tempat mustika, melenyapkan kota gaib. Artinya, meninggalkan ajaran sementara. Semua orang dalam hati sudah memahami kota gaib, yaitu metode terampil sudah bisa dilenyapkan. Jadi, seketika menghilangkan kota gaib. Tiada lagi perasaan lelah sebagaimana sebelum tiba di sini. Sebelum sampai di sini, saat masih merasa lelah, Dharma Agung ini masih belum bisa disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk meninggalkan ajaran kecil perlu menunggu waktu, sampai sekarang ini telah hampir meninggalkan ajaran kecil. Ajaran kecil, metode terampil, ajaran sementara akan ditinggalkan. Sekarang Buddha hendak mengajarkan satu kendaraan Buddha. Hanya pada tingkatan Buddha, setiap orang mestinya maju ke depan. Setiap orang bisa menjadi Buddha, sehingga mengajarkan satu kendaraan Buddha, menuntun ke arah tempat mustika. Guru pembimbing adalah demikian. Guru pembimbing adalah Buddha. Buddha adalah guru pembimbing. Buddha menuntun kita, para makhluk, menuju kendaraan besar, jalan menuju ke kebudaan. Guru pembimbing datang untuk membimbing setiap orang, sampai pada tempat di mana barang berharga berada, prinsip kebenaran yang sama, sehingga melenyapkan kota gaib, artinya meninggalkan ajaran sementara. Ajaran sementara metode terampil ditinggalkan, sehingga berkata kepada mereka, "Engkau sekalian datang dan pergi." Memberitahukan kepada para praktisi kendaraan kecil, "Engkau sekalian jangan menaruh kesukaan pada dharma kecil. Hendaknya masuk ke jalan kebudaan. Datang dan pergi dalam dharma agung. Datang dan pergi membicarakan tentang prinsip kebenaran. Para makhluk datang dan tidak pergi, sedangkan orang-orang suci dari kendaraan kecil pergi dan tidak datang. Semuanya tidak sesuai keinginan Buddha. Sekarang adalah pergi dan datang pula. Para Buddha dan Bodhisattva kembali ke dalam 3 kelompok alam untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Jangan meneladani yang lebih rendah, berhenti dan diam. Hanya memberi kebaikan kepada diri sendiri. Ini sudah mengatakan kepada praktisi kendaraan kecil, kalian semua jangan hanya berada pada ajaran kecil, jangan hanya berada pada kendaraan kecil, harus segera masuk ke jalan kebudaan, menerima Dharma Agung datang dan pergi dengan alamiah, yaitu datang dan pergi, membicarakan tentang prinsip kebenaran. Para makhluk datang dan tidak pergi. Walaupun tidak tahu bagaimana datangnya, juga tidak mengerti kembali, sedangkan orang-orang suci dari kendaraan kecil pergi dan tidak datang. Para praktisi, walaupun telah tahu derita di dunia, prinsip kebenaran saya telah mengerti. Saya tidak mau datang lagi ke dunia, sehingga orang suci kendaraan kecil pergi dan tidak datang lagi. Sehingga semuanya tidak sesuai keinginan Buddha. Ini bukan ajaran yang hendak diajarkan Buddha, yaitu sekarang adalah pergi dan datang pula. Buddha hendak mengajarkan kita, sekarang pergi, bagaimana datang kembali. Walaupun kamu manusia awam telah memahami prinsip kebenaran, mempraktekkan ajaran kendaraan kecil, jangan takut. Jangan takut masuk ke kendaraan besar. Jangan takut dan sangat tidak mudah masuk ke ajaran kendaraan kecil. Memahami prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran kendaraan kecil telah saya pahami. Seharusnya harus membangkitkan tekad ajaran besar lagi. Pergi dan datang dengan leluasa, ini baru benar-benar yang hendak diajarkan batin Buddha. Sehingga para Buddha dan Bodhisattva kembali ke dalam 3 kelompok alam. Para Buddha dan Bodhisattva harus datang kembali. Dalam 3 kelompok alam dan 5 alam tumimba lahir, membimbing para makhluk, memberi manfaat pada semua makhluk. Inilah yang benar-benar ingin diajarkan Buddha. Jangan meneladani yang lebih rendah, berhenti dan diam. Hanya memberikan kebaikan pada diri sendiri. Jangan belajar seperti kendaraan kecil. Demikian berhenti. Jangan, karena tempat mustika telah dekat.
Tempat mustika telah dekat, 500 yojana, sekarang telah melalui lebih dari setengahnya. Tempat mustika dari Tata Gata sudah dekat, menunjukkan ajaran sejati untuk mengakhiri ajaran sementara, melatih ajaran kecil sampai di sini. Sebenarnya, tempat mustika yang sebenarnya adalah tingkatan Buddha, hampir tiba, sehingga 500 yojana sekarang telah melalui lebih dari setengahnya. Setengahnya telah dilewati. Ada 5 alam, ada 3 kelompok alam telah dilewati, telah lewati di atas setengahnya. Tempat mustika dari Tata Gata sudah dekat. Tempat mustika dari Tata Gata sudah hampir dekat. Sehingga menunjukkan sekarang hendak menunjukkan wujud sejati untuk mengakhiri ajaran sementara. Sehingga kota besar sebelumnya adalah sesuatu yang kujelmakan agar dapat berhenti dan beristirahat di sana. Kota besar dari nirwana di sepanjang jalan itu. Dikarenakan aku melihat engkau sekalian telah lelah, makanya menggunakan metode terampil untuk menjelmakannya demi engkau sekalian. Itu bukanlah tujuan paling akhir, tetapi untuk berhenti dan beristirahat sebentar saja. Kota besar sebelumnya adalah sesuatu yang kujelmakan. Ini yang hendak disampaikan Buddha kepada semua orang. Hanya satu jalan proses saja. Kota besar dari nirwana di sepanjang jalan itu, dikarenakan aku melihat engkau sekalian. Kamu telah lelah menggunakan metode terampil untuk menjelmakannya. Melihatmu telah lelah, maka saya menggunakan metode terampil untuk menjelmakannya, supaya kamu berdiam dengan tenang. Mengatakan kamu telah mendapatkan buah, buah awal, buah kedua. Demikian dikatakan sebenarnya. Ini bukan tempat berhenti dan beristirahat yang sebenarnya. Tempat berhenti dan beristirahat yang selamanya harus yang paling akhir. Tempat untuk berhenti dan beristirahat yang paling akhir sekarang hanya sementara berhenti dan beristirahat saja. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha adalah demikian. Kita harus meresap Dharma ke dalam batin. Kita harus masuk sampai tenang, tentram, dan bahagia menuju jalan yang benar. Ini barulah tempat kita yang tenang dan tentram. Bodhisattva datang dan pergi dengan leluasa, jangan hanya berada di kendaraan kecil. Datang demikian dan tidak berani pergi lagi. Pergi dan tidak berani datang lagi. Ini tidak baik. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.